Halo, selamat pagi Sobat Sehat Panti Waluyo. Pagi ini kita akan memulai pelayanan kita hari ini. Kita akan memulai menikmati anugerah Tuhan pagi ini dengan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Baik, kepada Allah semesta alam yang menjadikan seluruh ciptaannya menjadi tentram. Pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk seluruh pengalaman hidup yang kami alami, dan kami juga bersyukur untuk seluruh pengalaman yang luar biasa yang saat ini sedang terjadi. Kami bersyukur untuk kehidupan kami bersyukur untuk keberadaan kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan masih izinkan kami kerjakan. Kami juga bersyukur untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur untuk alam yang boleh menjadi sahabat kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang hendak kami mulai di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau berfirman sehingga syukur kami semakin terasa kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan dan mampukan kami untuk melakukannya. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai pelayanan hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semuanya mungkin sudah mendengar ya tentang istilah mangan orang mangan anggere kumpul. Nah, pertanyaannya, kapan toh itu istilah itu muncul dan apa yang melatar belakangnya? Kita akan sebentar untuk menengok kembali sejarah munculnya istilah atau filosofi tersebut. Asal-usul fasalah mangan orang mangan anggere sing penting kumpul ini bermula dari pada saat perjanjian Giyanti ya, sebuah kesepakatan antara VOC atau Kongsi atau perusahaan dagang Hindia Timur yang dibentuk oleh pemerintah Belanda dengan pihak kerajaan Mataram yang pada saat itu diwakili oleh Sunan Pakubuwono III, dan perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Inti dari perjanjian ini adalah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian. Bagian di sebelah timur Kali Opak dikuasai oleh pewaris tahta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwono III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Bagian yang lain yaitu bagian di sebelah barat, dan sesungguhnya itu merupakan daerah Mataram yang asli, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I dan berkedudukan di Yogyakarta. Dalam perjanjian tersebut juga terdapat klausul bahwa jika diperlukan, pihak VOC dapat menentukan siapa yang akan menguasai kedua wilayah itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara atau mengukur wilayah masing-masing bagian tersebut?
Cara yang dipakai adalah mereka menggunakan istilah karya atau karyo, ya, yang berkaitan dengan tenaga kerja. Nah, mereka memiliki yang dimaksud tenaga kerja yaitu satu karya sama dengan 4 tenaga kerja. Ya. Jadi tenaga kerja tersebut yang dimaksud adalah minimal anak-anak yang telah akil balik. Jadi ukuran kedua daerah itu diukur dari banyaknya atau jumlahnya karya yang tinggal di masing-masing bagian tersebut. Dari sinilah kemudian muncul istilah mangan ora mangan, sing penting kumpul. Dari istilah tersebut memiliki sebuah tuntutan, yakni jadi orang diminta supaya tidak pergi dari desanya agar jumlah karya di tempat itu tidak berkurang. Sebab ketika berkurang maka akan berdampak atau berakibat berkurangnya ukuran luas daerah tersebut. Dari filosofi di atas kita tidak akan membahas kumpul-kumpulnya, ya, karena saat ini kita harus mendukung pemerintah, mendukung program pemerintah berkaitan dengan pandemi COVID-19, yakni jaga jarak. Jadi kita tidak membahas tentang berkumpul, tentang kumpul-kumpulnya, ya, karena saat ini memang kita dilarang untuk kumpul-kumpul dengan banyak orang, ya, kecuali dalam jumlah tertentu sesuai yang disyaratkan oleh pemerintah. Jadi kumpul-kumpul terutama dalam jumlah yang banyak sementara dihindari dan kita berusaha menjaga kesehatan agar pandemi bisa segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali dengan teman-teman, dengan sanak saudara yang saat ini kita saling merindukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari filosofi tersebut kita akan mengambil ada satu nilai yang sangat dalam, yakni mangan orang mangan anggrek kumpul, ya, anggrek kumpul, ya. Nah, di situ ada sebuah nilai yang sangat dalam, yakni keinginan untuk tetap berada di dalam satu ikatan, keinginan untuk tetap berada di dalam satu ikatan atau dalam satu persatuan, satu persekutuan, dengan alasan berada di dalam satu ikatan tersebut maka menimbulkan ketenangan. Kenapa? Karena mereka tidak akan kehilangan hak atas pembagian wilayah tersebut. Jadi apapun yang terjadi saat itu yang penting tetap berada di dalam satu ikatan wilayah itu. Wilayah yang sudah ditetapkan sesuai dengan perjanjian tersebut dan tidak diperbolehkan keluar dari wilayah. Sebab mereka juga mengingat masih ada klausul yang mengatakan bahwa jika diperlukan pihak VOC dapat menentukan siapa yang akan menguasai kedua wilayah tersebut. Nah, di sini bisa terjadi ketika mereka keluar dari wilayah tersebut, mereka keluar dari ikatan dengan orang-orang yang berada di satu wilayah tersebut, maka akan berdampak. Dan berdampaknya itu mereka tidak menginginkan, yaitu berdampak pada terjadinya pengurangan hak wilayah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Seperti dikatakan tadi bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita diingatkan bahwa ketika kita takut akan Tuhan, maka ada ketentraman yang besar, bahkan tidak hanya ketentraman,
di situ dilanjutkan, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Allah artinya menempatkan Allah dan pengajarannya sebagai fokus dan landasan dalam seluruh kehidupan, yakni baik dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam tindakan maupun tingkah laku, tutur kata, dan setiap kehendak. Yang menjadi permasalahannya, apakah kita masih mempunyai keinginan untuk takut akan Tuhan? Apakah kita benar-benar takut akan Tuhan? Atau kadang takut, kadang tidak? Atau takutnya kalau pas eling saja, jadi takutnya saelingi? Atau malah babar blas tidak takut? Atau dalam lisannya takut, namun dalam tindakannya kecenderungan lupa akan rasa takutnya tersebut? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Sang Pencipta ini melakukan pemeliharaan kepada seluruh ciptaannya, dan pemeliharaannya itu berlaku tanpa terkecuali, terutama bagi orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang selalu memperserahkan diri kepadanya. Jadi jelas berada di dalam ikatan dengannya sesungguhnya menunjukkan bahwa kita takut akan Tuhan, dan berada di dalam ikatan dengannya sudah jelas juga, sudah dipastikan juga akan beroleh pemeliharaan dan perlindungan. Jika dalam filosofi tadi ada sebuah keikatan, keinginan untuk selalu terikat. Agar apa? Agar merasakan tenang, agar merasakan tentram, agar tidak menimbulkan persoalan. Jadi keinginan untuk berada di dalam satu ikatan itu ternyata menjadi salah satu solusi untuk terwujudnya rasa tentram, rasa tenang, dan tidak menimbulkan sebuah masalah. Seperti filosofi di atas, mangan orang mangan sing penting kumpul, nilai ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa ketika keinginan kita untuk selalu dekat dengan Sang Pemelihara kehidupan kita, maka akan muncullah ketentraman, muncullah hati yang damai, dan hati kita menjadi tenang untuk menata kehidupan selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, sungguhkah kita selalu ingin berada di dalam ikatan dengannya? Sungguhkah kita selalu ingin merasakan tentram? Sungguhkah kita selalu ingin merasakan tenang hanya ketika kita dekat dengannya? Ataukah kita merasa tenang, tentram kalau punya uang banyak? Atau kita merasa tenang, tentram kalau kita memiliki kedudukan atau jabatan atau apa? Ataukah kita merasa tenang, tentram apabila kita berdekatan dengan orang-orang yang hebat? Dan sebaliknya kita tidak akan menjadi tenang, tentram ketika kita tidak memiliki kekuatan, jabatan, kedudukan, uang yang banyak. Boleh jadi ketika tidak memiliki uang yang banyak, orang merasa tidak tentram. Tetapi
ketentraman itu sesungguhnya tidak ditentukan oleh hal-hal tersebut. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan akan menenteramkan hati, dan dekat dengan Tuhan akan merasakan perlindungannya. Kadang-kadang kita muncul dalam benak kita, mungkin di dalam pikiran kita, mungkin juga pernah sampai kawatu ya dalam lisan kita. Kok Gusti durung maringi ya jawaban atas doa kita? Kok wis ndedonga suwi kok Gusti ora pareng, nanti kesel sing ndedonga kok ora maringi jawabannya. Kenapa kok persoalan-persoalan kita sampai saat ini belum selesai? Kadang-kadang muncul seperti itu. Kadang muncul pemikiran-pemikiran. Bahkan kalau kita sadari itu sebenarnya sebuah prasangka yang tidak sehat buat kita. Kenapa kok Tuhan belum? Kenapa ya sampai kesel? Ndedonga kok belum dijawab? Sampai kapan? Bapak Ibu, dalam firman ini sudah jelas dikatakan ya, bahwa selalu dekat dengan Tuhan akan mendatangkan ketentraman. Selalu dekat dengan Tuhan, jiwa kita merasa terlindungi. Ketika dekat dengan Tuhan, kita jujur ya, apakah ketika kita dekat dengan Tuhan, kita selalu berada di dalam memiliki uang yang banyak? Ternyata tidak. Apakah ketika kita berada di dalam sakit, di dalam situasi yang tidak menyenangkan menurut kita, pasti kita tidak tentram? Belum tentu juga. Dan dalam situasi apapun, sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan melindungi kita. Tuhan sudah menyatakan akan membuat kita terlindungi. Dan yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah kita sendiri. Sesungguhnya kita peka terhadap perlindungan itu, peka terhadap pertolongan Tuhan atau tidak. Atau kita disibukkan, difokuskan pada persoalan-persoalannya, bukan difokuskan kepada Tuhan, Sang Pemelihara, Sang Pelindung, dan Sang Pemberi ketentraman itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya untuk merasakan ketentraman, untuk merasakan terlindungi, itu datangnya bukan dari luar, tetapi datangnya justru dari diri kita sendiri. Kita bisa merasakan ketentraman itu meskipun sedang sakit. Kita bisa merasakan ketentraman itu meskipun pada saat ini, terutama saat ini ya, pada masa pandemi, banyak di antara kita, banyak masyarakat yang merasakan sedang tertekan oleh karena kondisi ekonomi yang saat ini memang sungguh berat. Bukan hanya persoalan ekonomi, berkaitan dengan sakit penyakit, terutama COVID-19 ini ya. Orang berada di dalam situasi ketertekanan. Bukan hanya pasiennya, tapi juga keluarganya, masyarakatnya, demikian juga saudara-saudara kita semua yang berada di tim kesehatan. Dan kita akui secara jujur, ini pun menimbulkan beban psikologis tersendiri. Tapi apakah semuanya kemudian dikuasai oleh ketakutan, kecemasan itu? Ternyata ketika kita bisa mengelola dengan baik, ternyata ketentraman juga ada. Dengan satu syarat, di sana sudah dikatakan, takut akan Tuhan. Salah satu di antaranya adalah rasa hormat, dekat selalu dengan Tuhan,
dan itu menjadi syarat untuk kita merasakan ketentraman dan kita merasakan terlindungi. Dan dalam situasi saat ini, semua yang sedang berjuang, semua yang sedang berusaha untuk bisa bertahan dalam hidup dengan segala situasi masing-masing, ada yang gaji banyak atau sedikit ya, ada yang masih banyak, ada yang sedikit karena ada juga yang di PHK, ada yang terkena dampak PHK itu sampai ya berdampak ke beberapa aspek kehidupan ya. Dan senang atau susah, sehat atau sakit akan lebih baik ketika kita di dalam diri kita sampaikan gaji banyak atau sedikit, senang atau susah, sehat atau sakit, yang penting takut akan Tuhan, yang penting dekat dengan Tuhan. Menjalani perjuangan atau menuai buah dari perjuangan, yang penting takut akan Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada ketentraman dan perlindungan. Jadikanlah ikatan kita saat ini, baik ikatan keluarga, ikatan di mana kita berada di masyarakat, ya. Terlebih di Jawa Tengah ini ada istilah Jogotongo ya. Ini juga bagian dari ikatan ya, secara psikososial kita dikondisikan untuk saling terikat, untuk saling tolong menolong ya, di dalam mengantisipasi, di dalam mensikapi pandemi ini. Kemudian kita juga ada ikatan yang lainnya, ikatan di dalam lembaga di mana kita bekerja di sana, di tempat di mana kita bekerja. Dan yang terakhir adalah semua ikatan-ikatan itu kita harapkan kita bisa mengkondisikan adanya kedekatan dengan Tuhan, sehingga di seluruh ikatan-ikatan di mana kita berada, kita akan menjadi pribadi yang menciptakan ketenangan, menciptakan ketentraman, dan kita juga merasa ketentraman itu sendiri. Bahkan kita akan menjadi bagian dari yang terdampak dari ketentraman itu. Selamat mendekat dengan Tuhan, selamat merasakan ketentraman, selamat merasakan terlindungi, dan selamat menjadi bagian dari pribadi yang menciptakan kesehatan melalui ketenangan, ketentraman yang akan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap ketenangan hati yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengelola pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi. Dan terima kasih pula Tuhan untuk berkat-Mu hingga sampai saat ini, dalam situasi yang tidak mudah ini, Tuhan masih memberikan pertolongan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu tidak akan pernah berhenti. Perlindungan-Mu kekal sampai selamanya. Dan jikalau pada saat ini setiap kami merasakan takut, merasakan ketidaknyamanan, ketidaktentraman oleh karena situasi yang terjadi, tolong Tuhan, tarik kembali kami untuk berada di dalam ikatan yang mesra dengan Tuhan, ikatan yang menyejukkan dengan Tuhan, ikatan yang memberi damai sejahtera dengan Tuhan, dan ikatan yang menyadarkan kami bahwa kami selalu
Engkau lindungi. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, ketika bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia ini Tuhan sedang dalam perjuangan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tapi ada di sisi lain muncul polemik-polemik yang berpengaruh pula pada situasi kehidupan masyarakat. Mampukan kami masing-masing untuk berperan menciptakan ketentraman hati kami dengan terlebih dahulu kami dekat dengan Engkau, hingga dengan kedekatan dengan Engkau memampukan kami untuk melihat sesuatu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kehidupan ini. Dan dengan demikian maka kami Engkau izinkan untuk menjadi berkat, terutama dalam kebaikan bagi kehidupan bermasyarakat. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau menolong kami untuk menciptakan ketenangan batin pada seluruh anggota keluarga kami, pada orang tua kami, suami, anak, istri kami, dan keluarga besar kami. Dengan juga Engkau berkenan menolong kami Tuhan, agar kami satu persatu dari seluruh kawan Rumah Sakit Panti Waluyo ini untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan dengan kedekatan itu kiranya Engkau memampukan kami untuk peka apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kami melanjutkan pelayanan rumah sakit ini. Dan agar berkat-Mu Engkau izinkan mengalir dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami hari ini, pelayanan kami, dan kami bersyukur sebab ketenangan, ketentraman, dan perlindungan sudah Tuhan siapkan untuk kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan.